Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heden dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Provokasi Yahya Waloni lebih berbahaya daripada provokasi dari Dr. Lois Owen ya. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu topik ya, yang mana akhir-akhir ini sempat ada heboh soal Dr. Lois Owen. Ya, Dr. Lois ya, Lois, bukan Louis. Hampir-hampir mirip nama kami kan. Tapi Lois itu untuk perempuan biasanya, kalau Louis kan biasa laki-laki begitu. Ya, tapi bukan masalah namanya, tapi kasus yang sempat heboh adalah ketika dokter ini dengan beraninya mengatakan bahwa orang-orang yang meninggal di rumah sakit itu bukanlah karena COVID. Jadi kalau ada orang dinyatakan COVID, sebenarnya itu bukan karena COVID katanya, tetapi meninggalnya karena ada interaksi obat. Sehingga hal ini menimbulkan kekacauan dan dia sendiri sebenarnya nggak percaya namanya COVID. Kalau menurut saya sih, ini dianggap menjadi sebuah kekacauan sehingga dokter ini ditangkap guys. Mari kita nonton videonya atau statementnya terlebih dahulu. Ibu sebagai dokter, percaya nggak ada corona? Virus? Enggak percaya, Pak. Tidak percaya? Karena Kalau tidak percaya, itu bayat sudah 50.000, kenapa itu? Yang sudah dikubur. jadi gini, Menurut ibu sebagai dokter, itu kenapa? jadi saya itu dulu pernah belajar semua dasar lab dunia. Apa? Dasar-dasar lab dunia. Jadi gini, Pak, di kedokteran ini kan tidak belajar yang namanya lab sama farmasi. Itu kan beda di Nah, luar. aku waktu dia poinnya, karena waktu kita singkat. Betul. Ya. Menurut ibu, yang sudah meninggal katanya lebih dari 50.000, Ya. meninggal karena apa? Meninggal di rumah sakit atau di rumah? Ada di rumah Apapun sakit. namanya itu, yang dikubur dengan cara prosedur prokes, COVID, Geser dulu, saya pindah. menurut ibu dokter, apakah itu meninggal karena virus corona atau tidak? Kamu pindah ke sebelah situ. Bukan, Pak. Maaf, Bang. Bukan. Bang Luis. Bukan. Jadi karena apa? Interaksi antar obat. Interaksi? Antar obat. Interaksi ke antar obat. Jadi gini, makanya kenapa katanya virus ini kalau menginfeksi pada orang komorbid itu kan akan Jadi kondisinya menurut parah. ibu gara-gara obat yang dicampur-campur jadi mati gitu? Iya, Pak, kalau misalnya buka data di rumah sakit, itu pemberian obatnya itu lebih dari 6 macam. Oke. Jadi sekali lagi menurut ibu, 50.000 lebih Kematian orang yang sudah meninggal karena corona, menurut ibu itu karena salah obat, kalau obat. bukan Interaksi. karena virus. Bukan, interaksi. Setelah menyampaikan hal itu, Dr. Owen ini pada akhirnya diamankan polisi dan ditangkap sebab statementnya ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Nah, dia ditangkap nih. Dan harusnya ada satu orang lagi yang statementnya lebih parah dan lebih bahaya dari Dr. Lois ini. Dan harusnya dia ditangkap juga. Guys ya, kalau saya nilai ya jujur ya, ini bukan suatu hal yang ini hanya masalah pendidikan. Jadi gini, pemerintah itu kan punya sumber daya semuanya, punya dokter-dokter hebat, pemerintah punya segala macam gitu kan. Dia punya itu ahli-ahli di pemerintah semua tuh banyak gitu. Dan karena mereka punya kemampuan untuk itu, membayarnya dan memilihnya. Siapa aja bisa pemerintah pilih untuk angkat jadi tim ahli gitu. Di Dokter Louis ini hanya rakyat biasa yang dia tuh ya ilmuwan pun dia yang nilai dia tuh kan ibaratnya dia tuh bukan siapa sih yang mengatakan Dokter Louis itu adalah satu dokter terbaik Indonesia, kan tidak ada. Itu hanya pendapat seorang dokter. Nah, pemerintah yang punya legitimasi harusnya ya melakukan apa? Klarifikasi ke publik, kasih publik pendidikan ya. Kalau yang dikatakan Dokter Louis itu nggak benar, ini faktanya, ini ahli kami ngomong begini-gini, selesai sudah, nggak perlu main tangkap-tangkapan ketemu saya ya. Sama kayak penangkapan yang Rizik Syihab tuh. Jadi intinya adalah itu kan bukan kriminal guys, bukan kriminal. Jadi ibaratnya ini hanya pendidikan ya, pendidikan argumentasi itu biasa. Yang penting adalah pemerintah dipercaya apa tidak gitu kan. Ini hanya masalah pendapat guys. Orang nggak bisa dipenjara karena pendapatnya, ngerti nggak? Kecuali dia melakukan aksi, misalnya dia sudah pada tahap nggak percaya sama COVID tuh, ya kan, nggak percaya sama COVID. Lalu dia melakukan aksi ya, misalnya dia aksinya adalah ada orang itu mau dimasukkan isolasi, dilarang-larangnya, itu baru masuk aksi. Jadi yang di apa tuh
aksinya, bukan pikirannya guys, ngerti nggak? Pikiran tuh nggak bisa diiniin. Sama misalnya gini nih, ada orang berencana mau mencuri, ya. Itu nggak bisa Anda hakimi kalau belum dia melakukannya guys, ngerti nggak? Terbukti minimal ada pelakuan awal. Misalnya gini, dia mau mencuri, dia baru niat nih, saya mau mencuri nanti. Nah, lalu dia siapin lah minimal kunci T, minimal ini. Nah, Anda tahu, penegak hukum tuh harus nunggu dia bergerak dulu gitu. Ya, sabar nunggu. Karena ada buktinya itu, yaitu ketika dia bergerak. Ketika dia sudah mulai menyantuni rumah ini, baru dia ditangkap. Itu baru sah. Jadi ada tindakan dulu gitu. Jadi kalau ngerti hukum gitu ya, nggak bisa kita menghakimi pikiran. Bisa. Bahkan orang aja ya, ini yang lebih fatal sebenarnya ya. Contoh misalnya apa, kayak apa namanya, ideologi komunis itu kan dilarang ya. Undang-undangnya ada. Tapi orang masih boleh berpikir tentang komunis. Bahkan ngomong tentang komunis bahkan masih ada gitu. Nah, jadi itu aja tidak ditangkap gitu loh, ya kan? Pikiran gitu. Bagi dia komunis itu benar, baik segala macam, padahal itu dilarang undang-undang ngomong itu kan. Jadi intinya adalah ini kalau saya ya yang dilakukan negara terhadap Douglas ini tidak layak. Dan saya nggak dengar ya berita terakhir itu nggak salah dia dilepaskan guys. Jadi kalau pemerintah lepaskan dia saya salut. Jadi kalau rakyat itu ya pikirannya nggak bisa dihakimi gitu. Yang ada haruslah dididik atau diklarifikasi atau dia apa namanya dikonter dengan statement pemerintah. Karena pemerintah itu kalau pemerintah itu punya modal loh guys, menang banyak gitu. Dia punya tim ahli gitu kan. Tinggal dapatkan kepercayaan rakyat saja udah cukup gitu. Ya saya nih, saya pemerintah, ya kan, saya punya tim ahli. Rakyat saya misalnya ada ngomong aneh-aneh misalnya. Saya tinggal klarifikasi, ya. Rakyatku semua, ada rakyat kita satu yang ngomong gini nih, dia dokter nih. Tapi apakah dia dokter yang bisa dipercaya, dokter hebat gitu kan? Atau kita ajak berunding ngobrol. Anda bisa begini, nggak ajak ngobrol gitu loh guys. Itu baru baik, itu baru negara yang hebat. Pemerintah hebat, bukan asal mentangkap aja kan. Nah, lalu diajak ngobrol, lalu rakyat dikasih tahu. Nah, makanya itu kuncinya buat rakyat percaya. Makanya urus ekonomi yang baik, kasih makanan yang baik, perhatikan ekonomi rakyat, sejahteraannya, jangan bangun jalan tol aja gitu kan. Bangun-bangun yang hal-hal yang tidak langsung menyentuh rakyat kecil gitu guys. Itu poinnya. Jadi pemerintah yang menangkap itu berarti pemerintah yang tidak bisa mengambil kepercayaan hati rakyatnya, sehingga dia kalau ngomong nggak didengar rakyatnya gitu loh guys. Kalau dia dipercaya rakyatnya, dia akan pede ngomong. Rakyatku, ini dokter salah, dia bukan dokter terbaik negeri ini, kita negara punya tim dokter yang ahli-ahli, bukan namanya siapa dari mana saja gitu. Ini hasil kajiannya bla bla bla. Makanya rakyat akan percaya. Apalagi pemerintah benar ngurusnya kan ekonomi kita baik, rakyat sejahtera. Itu loh guys, logika berpikirnya gitu kan. Juga, tapi sampai detik ini sekalipun banyak statementnya yang provokatif, head. Nah, kalau ngomong gitu, Luis juga kena gitu, paham nggak? Dia kemarin memprovokasi ya, dia waktu dia bikin video itu ya, larangan pembangunan gereja di Ponorogo. Ada yang kena provokasinya, itu baru saya temukan satu komentar, belum yang di bawah-bawah itu guys, yang di komentar satu pun yang komentar ini banyak lagi guys itu, saya nggak sempat baca semuanya. Tapi apa kata komentar satu ini ya, itu baru yang ketemu loh guys, dan saya tidak menengok semua komentarnya kan, hanya jelas saya membaca, karena saya ada keperluan untuk copy link YouTube saya ke dia gitu, biar ditonton sama orang-orang dia gitu kan. Nah di situ apa kata salah satu komentar di YouTube-nya, yang berarti tanda bukti dia tuh terprovokasi, dia katakan gini, kami juga akan larang pembangunan masjid di seluruh Papua. Nah, kan itu provokasi Luis berhasil namanya. Maka saya bukan kemarin video provokasi Luis berhasil. Nah, itu kan berbahaya. Karena ucapan dia ya yang nggak perlu itu ya akhirnya ada umat muslim umat Kristen di Papua yang marah dan mengancam akan menutup atau melarang pembangunan seluruh masjid di Papua. Anda bayangkan, satu gereja dilarang dibangun di Ponorogo ya. Langsung korbannya jatuh semua masjid di Papua. Ini kan nggak adil namanya. Jadi provokasi itu jadi meluas kan. Nah itu poinnya guys. Dan yang menyukai banyak itu dan yang komentar juga banyak. Karena orang-orang mereka juga gitu yang mengajar gitu. Jadi Luis melakukan provokasi yang fatal gitu. Bagaimana dia nggak bayangkan ya bagaimana umat Islam marah ya. Umat Islam sebagai mayoritas ya diperlakukan seperti ini gitu, ya kan? Ngerti nggak? Kita aja, kalau kita mayoritas di Papua, NTT, kita tidak pernah memaksakan sesuatu. Kalau di luar negeri apalagi? Ya, Anda lihat tuh vlog-vlog TKI kita di luar sana, atau pelajar, mahasiswa, siapapun di warga kita tinggal sana, yang muslim, ketika mereka bangun masjid, mereka tidak akan bangun kalau tidak dapat izin warga setempat, guys. Luar biasa. Kenapa? Kami nggak mau masalah warga setempat gitu.
Kalau kami nggak ditolak atau dilarang, ya sudah kami pindah gitu. Dari tempat lain bangunnya gitu. Bisa sholat di rumah gitu kan. Jadi saya lagi ini berbahaya provokasi itu guys. Ibaratnya nggak ngerti kalau dia tuh minoritas ya, ucapannya memancing provokasi sehingga akan memancing untuk teman-temannya bergerak gitu, ya kan? Lalu tentu karena ucapannya memancing pergerakan teman-temannya, kalau teman-temannya betul-betul melakukannya akan memancing keributan, akan menimbulkan perpecahan. Umat Islam nggak senang, kenapa? Karena kami mayoritas. Kami mayoritas tentu punya kekuatan, karena yang mayoritas yang kuat lindungi yang lemah. Umat Kristen posisi lemah di Indonesia. Kami mungkin lemah di Amerika, di Australia, tapi Indonesia kami kuat. Nah, Anda memancing provokasi ya, memantik kemarahan mayoritas itu luar biasa, guys. Ini berbahaya kalau itu. Jadi sebenarnya kalau dia merebut Yawaloni, berarti dia jauh lebih parah. Karena yang cepatnya Yawaloni itu paling kalau marah paling umat Kristiani, berapa jumlah sedikit gitu. Tapi kalau dia memancing kemarahan umat Islam yang 80% lebih, guys, gitu. Ibarat dia tuh mengusik, ibaratnya gini loh, di satu kandang itu ya, satu kandang tuh ada misalnya yang seimbang tuh apa ya, misalnya kayak singa sama harimau. Jumlah singa 86. Harimau kan Kristen kan di Indonesia itu sekitar 4% ya. 4%, 5%, angka 5%. Berarti harimau 86, singa 5. Nah, mana lebih berbahaya? Memantik kemarahan, memprovokasi ya, 5 singa atau 86 harimau. Yang berbahaya memprovokasi 86 harimau gitu. Apalagi provokasi dia itu adalah ya memprovokasi yang 5 singa dulu, sehingga 5 singa itu akan memprovokasi ke 16 harimau. Jadi pada gini loh, dibilang singa-singa itu kan, kalian, itu sana ada harimau yang selama ini menzolimi kalian. Dia melarang, dia selalu mengganggu kalian atau gini-gini gitu kan. Nah, harimau ini marah, ya kan? Singa ini marah, lalu dia mengusik harimau tadi. Harimau marah dong, akhirnya jadilah keributan di kebun binatang, guys. Itu yang dilakukan Luis gitu kan, itu poinnya. Kalau Yahwaloni ya, dia menyampaikan materi, ya, fokus pada materi gitu, tidak menyerang orangnya. Jadi kalaupun ya, karena itu memang Islam itu memang membahas tentang Yesus. Mau bilang apa lagi? Yang dibahas di Islam itu ya Yesus, Bunda Maria. Kenapa? Karena adalah nabi dalam agama Islam. Kristen juga bahas Yesus, tapi Kristen tidak bahas Nabi Muhammad, tidak bahas Islam, tidak bahas Quran, tidak bahas hadis, karena itu tidak ada di Alkitabnya umat Kristen. Paham nggak? Nah, itu poinnya. Jadi kalau Islam membahas tentang Kristen itu wajar. Itu ada di kitab suci kami, bagian dari iman kepercayaan kami. Memang diajarkan bahwa Yesus cuma nabi, bukan Tuhan. Tapi kan kalian tidak diajarkan di kitab suci kalian bahwa Nabi Muhammad bukan nabi. Kan tidak ada akidah kalian begitu gitu loh. Ngerti nggak? Yang ada di kitab kalian saya bahas sudah gitu. Apa yang ada dibahas Yesus, bahas tentang Yesus. Apa lagi dibahas tentang Yerusalem, bahas Yerusalem. Kalau nggak ada bahas tentang Mekah di kitab suci Anda, bahas tentang Nabi Muhammad, Ka'bah, nggak usah dibahas gitu aja logikanya kan. Jadi dia menyalahkan umat Islam yang membahas tentang Yesus, padahal itu ada di kitab suci umat Islam, tapi dia nggak mau disalahkan ketika dia bahas tentang Nabi Muhammad. Padahal itu tidak ada di kitab dia. Itu makanya jadi logika berpikirnya sangat absurd, guys. Speech dan sebagainya itu dia aman-aman aja dan ditangkap sampai sekarang. Yaitu siapa? Yahwaloni gitu. Jadi Anda mau berkata pemerintah bersikap sistematis gitu. Anda nggak tahu ya, sekelas Habib Rizik tangkap. Coba pikir. Sekelas Habib Rizik tangkap itu. Nah, jadi poinnya adalah gini, guys. Saya katakan ya. Negara menganggap Yahwaloni nggak berbahaya. Kenapa? Karena itu yang disampaikan dia merupakan akidah Islam. Kelar gitu. Ulama bebas bahas tentang Yesus, bebas bahas tentang Yesus, ya kan, tentang Alkitab. Kenapa? Di Alkitab itu ada Taurat dan Injil dan Zabur. Itu yang diingat. Di situ ada kata-kata Yesus, bisa. Dan Tuhan menulis yang jelas bahwa kitab sucinya diubah tentang manusia. Contohnya apa? Itu Alkitab. Itu dibahas di Quran itu loh, guys. Jadi wajar. Tapi kalau kalian bahas Nabi Muhammad, bahas Quran, bahas Ka'bah, maka itu nggak wajar karena tidak ada di Alkitab kalian gitu. Jadi apa yang disampaikan itu adalah dakwah biasa gitu. Dan dia pun menyampaikan di depan kaum muslimin. Louis menyampaikan ini di depan orang banyak, guys. Dia bahas tentang poligami, bahas tentang Nabi Muhammad. Padahal nggak ada di kitab suci dia itu. Kalau saya di YouTube ini bahas tentang Kristen, ya, bahas tentang Yesus, itu wajar.
karena menyangkut Yesus itu sendiri, bahwa Yesus nggak pernah mengajarkan ini gitu. Masuk dalam bab akidah dan pelajaran kaum muslimin tentang siapa Yesus, siapa Bunda Maria, itu bagian dari pelajaran kaum muslimin. Tapi dia kan tidak mempelajari Nabi Muhammad di kitab dia, tidak mempelajari Ka'bah, Islam dan sebagainya. Langsung aja kita dengar statement-statement provokatif yang disampaikan Yaya Waloni tentang COVID-19 ini. Di tengah isu yang merebak saat ini, setelah kritikan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo. Nah, ini ya. Ini lagi harus dipahami ya. Banyak, bukan hanya saya ini yang protes PPKM. Banyak, saya juga. Banyak, Rocky Gerung dan lain sebagainya. Kenapa? Saya terangkan ya. PPKM itu beda sama lockdown. Ya. Dalam artian, ya sama-sama membatasi, sama-sama melarang orang jualan, berekonomi, tapi curangnya PPKM, dia tidak mensuplai rakyat dengan hal seharusnya. Misalnya gini, saya suruh kalau lockdown, kayak di negara-negara asing, negara-negara barat, negara-negara luar. Ketika lockdown, rakyat dikasih makanan. Kamu lockdown 30 hari, ini semua untuk kamu, makanan. Apalagi butuhan kamu selama 30 hari. Anak kamu butuh apa? Biaya hidup, susu, ini duitnya. Dikasih semua guys, itu lockdown. Pemerintah dalam lockdown bertanggung jawab pada rakyatnya penuh, ya, mengganti keekonomian rakyat yang hilang. Makanya dana lockdown itu besar. PPKM tidak, hanya membatasi, pemerintah cuma mengawasi tanpa ada peduli sama kehidupan rakyat. Makanya ketika PPKM dilaksanakan, ini aja dibikin proses kemiskinan rasakan, banyak lagi meme lainnya guys, singkatannya yang bentuk protes gitu, ya kan, satire. Ada yang mengatakan begini, ya, Anda bayangkan ya, ini Luis ini nggak dengar keluh kesah rakyat apa kan, dia ini nggak punya rasa apa kan, punya rasa kerakyatan, peduli sama empati sama rakyat kita gitu. Ini orang memang marah guys. Jadi sampai ada rakyat yang ngomong gini, Pak, Bapak kan kerja digaji pemerintah, saya berdagang Pak. Bapak kalau Bapak ya, Bapak dapat gaji. Kalau Bapak di rumah, Bapak digaji. Gaji Bapak jalan terus. Saya Pak gimana? Sampai begitu. Ada lagi yang sampai stres warga tuh guys ya. Kalau gitu saya akan ceraikan istri saya akan bunuh saya. Itu orang sudah hopeless. Dia yang terbaik pada dia adalah kalau saya nggak jualan ini, besok anak saya makan apa gitu guys. Jadi dia saking hopelessnya dia putus asa dia, lah saya mati aja gitu. Nah itu berarti orang yang putus asa akan hilang kesadarannya, akan hilang logikanya, ya. Makanya pemerintah itu sudah memaksa rakyat tingkat hopeless. Kalau ada rakyat ngomong gitu, itu pemerintah bersalah besar guys. Nah, makanya coba yang tadi bilang gitu. Kalau saya pemerintah, saya katakan, Pak, ini deh Pak, Bapak akan saya kasih kebutuhan Bapak. Bapak kebutuhan Bapak apa? Bapak dapat berapa sehari? Saya dapat apa Pak? 100.000. Oke, saya akan ganti Pak. Ini Bapak lockdown kan 30 hari. Saya akan kasih Bapak 30 hari ya. Saya kasih ganti uang Bapak jualan ini. Bapak nggak usah jualan dulu ya. 100.000 kali 30 berarti 3 juta Pak. Bapak ini 3 juta uangnya. Bapak di rumah Pak ya. Nah, enak gitu guys. Siapa nggak senang warga gitu kan? Nah, ini tidak. Pokoknya Bapak harus di rumah. Apa coba? Bapak tuh udah galau Pak, guys. Bapakku. Besok anak saya makan apa gitu kan? Luis ini enak dia, ya kan? Dia bikin konten YouTube, gitu kan? Saya sih enak juga gitu. Tapi saya kan belum dibayar gitu ya. Sebenarnya saya tuh dari saya nggak peduli. Bayar apa enggak saya peduli karena bagi saya ini dakwah gitu kan. Nah, Luis ini dia YouTube-nya udah ada iklannya guys. Saya belum karena saya memang belum rezeki aja ya, belum takdirnya untuk dapat YouTube-nya itu ada AdSense, sudah nggak apa-apa. Bagi saya ini dakwah gitu. Jadi kalau Allah kasih rezeki, saya terima, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Saya ikhlas lillahi ta'ala mengerjakan YouTube ini gitu kan. Nah, jadi intinya adalah Luis itu harus ngerti ya apa yang dimaui oleh. Jadi Ustaz Yon ini adalah mewakili keinginan rakyat, keluh kesah rakyat, derita rakyat gitu. Itu disampaikan oleh Ustaz Waloni gitu. Nah, Luis malah menentang ya Waloni gitu. Ini akhlaknya macam apa nih guys? Terkait dengan gelar yang disematkan kepada seorang pemimpin negara, The King of Lip Service. Ingat, The King of Service itu adalah mahasiswa yang ngasih. Kita tahu mahasiswa adalah orang-orang cerdas ya, yang orang yang yang menerima pendidikan tinggi. Luis ini siapa coba? Ya. Dia dibanding sama satu ketua BEM aja.
Gak usah sama seluruh BEM, apalagi seluruh BEM seluruh Indonesia, atau yang di UI aja. Apa dia coba? Mahasiswa itu ya udah terbukti dari dulu itu sangat kalau bersifat cerdas dia akan mengkritik pemerintah, guys. Jadi kalau kita berlawan dengan mahasiswa, berarti kita berlawan sama rakyat, karena suara rakyat itu diwakili oleh mahasiswa gitu loh. Berarti nggak? Karena mahasiswa itu adalah akan turun ke jalan kalau dia rasa rakyat sudah menderita, guys. Karena mereka tuh belajar itu kan demi nanti membangun negeri ini gitu. Kalau lihat negeri ini sengsara, ya dia akan turun gitu. Itu logika berpikirnya, guys. Baru-baru ini kita mendengar kebijakan pemerintah juga menurunkan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat menjadi PPKM dengan berbagai macam argumen, kritikan yang dikomentari oleh seluruh lapisan elemen masyarakat. Satu lagi ya, ini dulu saya udah sering buat kritik tentang itu ya, tentang COVID nih. Dari awal saya udah bilang ini berbahaya COVID ini. Dulu saya kan betul saya buat video tahun lalu ya, waktu awal-awal COVID baru merebak di Jakarta. Waktu Anies sudah bergerak, yang Anies itu dicemooh ya, dibully sama buzzer itu ya, sama istana ketika dia mulai melakukan pengetatan di busway di kereta atau busway itu ya. Kan dia dilarang sama pemerintah pusat gitu kan. Nah, itu saya udah kritik. Buzzer langsung bergerak membuli Anies. Mengatakan ini COVID ini nggak bahaya, hidup santuy aja. Itu saya udah protes, guys. Dulu itu nggak ada protes ya, karena dulu itu kalau lockdown itu bagus sekali. Kenapa? Waktu itu ekonomi belum jatuh, rakyat belum susah, ya. Rakyat dulu tuh ya sebelum COVID itu rakyat lagi ekonomi lagi bagus. Jadi ketika mereka sedikit lockdown itu mereka tidak akan selalu susah kayak sekarang. Sekarang udahlah susah, COVID udah bertahun-tahun gitu kan. Tambah lagi PPKM, nggak dikasih lagi kayak lockdown gitu kan, dikasih logistik, ya matilah kayak kita, guys. Kalau dulu enggak, dulu waktu awal-awal itu gitu kan, apalagi kalau awal itu bukan PPKM tapi lockdown juga, itu rakyat tambah mantap lagi, sehingga kita kalah sama negara luar gitu. Akibat dari kelakuan para buzzer ya, yang menyepelekan COVID, yang mana pemerintah ditemakan dari kata-kata buzzer, akhirnya negara kita COVID nggak selesai, guys. Maka sekarang tambah parah. Itu poinnya. Terutama masyarakat mayoritas mukmin, di mana kebijakan ini sangat melukai, sangat mencederai. Ya, itu adalah yang disampaikan Ustaz Yawan ini adalah keluh kesah rakyat. Luis nggak pernah nonton ya, kerja orang-orang rakyat protes nggak pernah nonton ya. Dia nggak ngerti isi hati rakyat, guys. Karena jadi isi di kepalanya adalah hanya gimana supaya nyerang Ustaz Yaloni gitu. Jadi Ustaz Yaloni pun nyampe kebenaran, dia akan serang terus, guys. Itu sifat dari isi kepalanya seorang Ustaz ini. Nggak ada hati nuraninya, guys, kalau saya bilang. Mengecewakan dan bahkan sangat-sangat merendahkan derajat di bawah kami sebagai seorang mukmin. Adapun kebijakan ini dilakukan pemerintah sejak tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli tahun 2021 bila. Kabarnya ini mungkin ada kali panjang ya. Jadi berarti dan Luhut pun ya, Pak Luhut pun udah ngakui dia nggak maksimal itu, guys. Jadi memang diakui memang negara belum mampu untuk melaksanakan dengan maksimal kan. Makanya diminta maaf, guys, gitu loh. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa tanggal 20 Juli adalah merupakan pelaksanaan Hari Besar Islam untuk memperingati Hari Nahar atau Hari Raya Kurban, Idul Adha, yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah atau satu lagi ya, pemerintah tidak adil. Kenapa saya katakan adil? TKA masuk enak saja. Mereka bekerja boleh, ya. Mereka bekerja boleh, masuk bebas, gitu kan. Meskipun dicek dulu, tapi tetap mereka boleh bekerja. Mereka tidak kena PPKM gitu. Tapi kan nggak adil itu. Rakyat kita dikasih PPKM, disuruh PPKM, mereka tidak, gitu kan. Itu nggak adil, guys. Tanggal 20 Juli tahun 2021 Miladiyah. Setiap kali ada pelaksanaan Hari Besar Islam, selalu saja COVID ini menjadi alasan. Bahkan dalam kehidupan masyarakat yang kita lihat di tengah isu pandemik ini kurang lebih hampir 2 tahun, masyarakat
dikejutkan dengan berbagai macam aturan-aturan yang menyengsarakan, yang membuat masyarakat melarat, sulit untuk mencari akses kehidupan demi membiayai kebutuhan keperluan hidup secara pribadi dalam kehidupan rumah tangga. Karena selalu dibatasi, apa saja yang dilakukan pemerintah ini selalu bertentangan dengan pemikiran, bahkan bertentangan dengan rasionalitas daripada mayoritas masyarakat yang ada di bangsa. Nah, maksudnya adalah kalau mau PPKM ya kasih rakyat logistik sehingga rakyat yang nggak bisa makan bisa tergantikan guys, jadi rakyat bisa makan gitu. Itu loh gue pikirnya itu loh guys, segampang itu sebenarnya gitu kan, nggak masalah PPKM, nggak masalah, tapi lakukan seperti lockdown, kasih rakyat logistik jadi rakyat tidak bisa hidup. Oleh dan sebab itu PPKM ini bagi kami adalah proses perjalanan kemiskinan masyarakat. Pemerintah ini dengan berbagai macam argumen. Jadi ya itu fakta. Jadi kita makin miskin karena ada COVID, karena nggak boleh dagang, nggak boleh jualan, nggak boleh apa semua gitu kan. Dan banyak bisnis tuh turun guys, omset segala macamnya gitu. Jangankan nggak ada COVID, ya apa yang nggak, jangan ada COVID, nggak ada COVID-nya kita ekonomi kita udah juga merosot gitu kan. Ya kan. Nah, jadi memang ini kritik dari seorang ulama yang mewakili rakyat kepada pemerintah yang ngurus negeri ini, yang kita gaji untuk bekerja ngurus kita gitu kan, tapi faktanya maksudnya meleset guys, yang jauh dari yang kita harapkan gitu. Makanya wajar ada kritik dari seorang ulama ini mewakili rakyat. Nah, saya pengen berita juga seperti ini gitu, suarakan suara rakyat gitu. Ini Luis bukannya dia membantu menyuarakan suara rakyat, malah membuli ulama yang sedang menyuarakan suara rakyat guys. Presiden Joko Widodo dengan berbagai macam statement di publik mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Lupakah kita? Lupakah jamaah? Tidak sedikit orang yang mati di tempat pemungutan suara ketika Pilpres. Ya, iya betul itu. Kalau memang niatnya menyelamatkan nyawa manusia, kenapa Pilpres dipaksakan? Ingat kemarin 2019 itu Pilpres dipaksakan ya. Udah tahu orang kelelahan, dipaksakan menjadi proses yang ketat gitu. Berapa orang meninggal? 200 lebih guys. Itu nyawa manusia loh, bukan nyawa kucing gitu loh. Itu saya katakan. Jadi wajar ulama tuh bersuara tuh wajar gitu. Ya kan, dia mewakili rakyat itu udah pengen ngomong gitu, cuman nggak takut lah, apalah. Ya kan diwakili oleh seorang ulama. Berita berani nggak ngomong gini? Berani nggak? Berani nggak berita mengkritik pemerintah, ngomongkan fakta kebenaran? Berani nggak? Ini bukan yang ngomong Luis, ya kan? Berani ngomong malah menyerang orang yang menyuarakan kebenaran, guys. 2019, lupakah kita? Ribuan orang yang mati, ribuan orang meninggal dunia. Adakah Joko Widodo sebagai presiden mengucapkan bela sungkawa? Kemudian 6 laskar tewas. Sampai hari ini kasusnya. Ya, kalau memang tujuannya Bapak Presiden untuk menjaga nyawa, berarti bagi dia kan nyawa penting. Ini nyawa yang udah pasti meninggal, nggak ada ucapan bela sungkawa, luar biasa. Bahkan yang kayak ulang tahun Partai Komunis Cina kemarin kan, itu Megawati menyampaikan ucapan selamat. Lebih penting lagi ulang tahun Partai Komunis Cina dibanding nyawa rakyat, guys. Luar biasa kan? Kan tinggal ngucapin bela sungkawa aja pas susahnya gitu kan. Masih bergulir. Adakah Presiden Joko Widodo selaku kepala negara mengucapkan bela sungkawa? Ini semua yang kata Ustadz ini betul gitu, nggak ada yang salah, ya. Betul, itulah bentuk kejujuran, bentuk kebenaran. Walaupun pahit harus dikatakan, gitu kan. Nah, Luis bukannya dia ikut mendukung malah membuli, guys. Ini luar biasa nih orang. Semuanya ini penuh dengan omong kosong dan kebohongan. Tidak ada lain. Para pengamat dan bahkan para ahli kesehatan yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan. Mereka telah mengemukakan pendapat bahwa virus COVID ini adalah virus buatan manusia. Sebagai orang beriman tentu kita menyadari bahwa ini. Nah, ingat, Ustadz Wahyudi ini bukan meyakini bahwa virusnya nggak ada. Dia meyakini virusnya ada. Cuman dia meyakini sumbernya berdasarkan dari, dia ingat ya, bukan pendapat dia berdasarkan apa ya, tapi dia punya basic data. Ya, dia melihat dari pendapat para ahli ya. Nah, ahli kita bisa converted lah. Tapi yang penting dia tidak berdasarkan pemikiran sendiri, tapi dari para ahli. Jadi kita namanya kita bukan ahli, kita dengar pendapat ahli. Nah, yang penting poinnya adalah dia mengakui virus ada. Cuman bedanya adalah kalau
mungkin pemerintah mengatakan ini virus alami karena ada relawan segala macam, tapi beberapa orang ya meyakini ya ini virus buatan manusia. Bahkan WHO pun masih WHO ya, ini WHO nih, World Health Organization PBB ya, Badan Kesehatan Dunia PBB itu meyakini ya ada peluang ini virus buatan manusia, yaitu kebocoran lab di Wuhan. Makanya kan WHO mengadakan investigasi ke sana gitu. Jadi, dan Cina pun ya baru ngasih izin sekarang. Cina ini pinter guys. Jadi sebenarnya kalau buka akses itu dari awal. Kok sekarang sebenarnya udah terlambat. Kenapa? 2 tahun berjalan ya jadi bersihkan lah semua sisa bukti-bukti itu kan. Ya kan? Sedangkan baru aja itu bisa orang menggunakan bukti. Orang aja yang melakukan kejahatan itu guys harus dipenjara biar dia tidak bisa menyelamatkan bukti kan. Ini China 2 tahun baru mau investigasi sekarang ya dia bebas lah menghilangkan barang bukti itu kan. Jadi ini dia nggak sama. Ini Ustadz Leon ini nggak sama dengan Dr. Louis, nggak sama. Ya, Dr. Louis tidak meyakini adanya COVID. Leon ini meyakini adanya COVID. Beda guys. Jadi menyamakan Leon ini dengan Dr. Louis ini jelas salah besar. Jadi Louisnya nggak ngerti. Makanya saya katakan guys. Jadi orangnya saya nggak tahu ya, nggak bisa nyimak atau nggak bisa memahami orang ngomong atau gimana gitu kan, atau nggak bisa membedakan. Nah, inilah parah orangnya. Semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kompetensi kemampuan manusia yang diberi nikmat kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji, para epidemiolog mereka mengatakan bahwa virus ini adalah buatan manusia untuk menghancurkan manusia lain. Peran penting yang dilakukan manusia adalah untuk berbisnis, mendirikan kebahagiaan di atas. Dan ini masuk akal juga. Coba bayangkan ya, berapa perputaran uang di COVID ini ya, AstraZeneca ya, virus antivirus Pfizer dan lain sebagainya ya, Sinovac, itu berapa bisnis ngalir. Saya ya bisa gini guys ya, ibaratnya gini, sama Anda tahu nggak, Luisnya pernah belajar ya, Anda tahu nggak militer itu orang-orang negara-negara berbisnis militer, berbisnis peralatan perang itu akan senang adanya perang, ngerti nggak? Kan dengan adanya perang mereka bisa menjual senjata mereka gitu, ada alasan mereka menjual senjata, ngerti nggak? Kayak misalnya nih lagi anggaplah orang rame berburu rusa, berburu binatang, itu yang laku apa? Tempat-tempat penjualan senjata angin guys. Cuma kalau orang nggak berburu itu sepi jualan. Nah sama kayak itu. Ini perusahaan-perusahaan farmasi ya itu berapa cuan itu guys dari itu. Jadi itu logikanya masuk akal gitu. Nah tinggal perlu dibuktikan. Gitu. Jadi itu adalah kemungkinan yang disampaikan itu oleh para ahli gitu kan, dan mungkin ada sebagian mereka dapatkan bukti itu gimana, tapi itu masih masuk akal logika guys. Jadi ini beda sama dengan yang disampaikan tertulis bahwa virus itu tidak ada. Ini virus ada dari buatan manusia. Yang penting kan bukan pada buatan manusia atau alami, yang penting kan virusnya ada itu guys gitu. Jadi dengan mengatakan virusnya buatan manusia kan tidak membuat Indonesia itu lengah gitu. Indonesia tahu virusnya ada, tapi buatan manusia gitu loh. Indonesia karena tahu virusnya ada, dia tetap akan melaksanakan anjuran pemerintah gitu. Kelar hidupnya, kelar masalahnya gitu. Jadi biasanya harus paham makanan itu guys. Penderitaan orang lain. Allahu Akbar. Secara khusus yang ada di negara kita, dengan alasan mencegah penyebaran wabah daripada COVID ini, maka pemerintah menurunkan sekaligus peraturan yang disebut dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Sementara manusia-manusia bangsat, manusia-manusia komunis dari Cina keluar masuk dengan bebas. Itu tahu nggak dia tuh ya, orang-orang TKA Cina tuh keluar masuk bebas. Kita aja TKI kita keluar masuk bebas guys. TKI kita guys, ini TKA Cina keluar masuk bebas Indonesia meskipun pakai dokumen gitu kan, tapi mereka bisa bekerja gitu. Soalnya mereka nggak bisa bekerja sebenarnya kan. Jadi sebenarnya nggak, kalau pemerintah kita cerdas, Luisnya cerdas, ya kan gini nih, anggaplah mereka bisa masuk Indonesia gitu kan, tapi toh mereka juga nggak bisa bekerja kan, karena PPKM gitu loh. Masa daerah mereka tidak kena PPKM gitu kan? Nah, jadi kalau mereka nggak kena PPKM, kita juga nggak sebenarnya. Itu loh gue pikir guys. Jadi sebenarnya adalah rakyat itu hanya butuh keadilan gitu. Masyarakat kita dikarantina, masyarakat kita dikekang, masyarakat kita dibatasi dengan segala macam argumen alasan. Dari dua statement provokatif dari orang ini, Dr. Lois dan juga Yaya Waloni, sangat-sangat berbahaya, sama-sama berbahaya. Tapi sampai sekarang Dr. Lois Gimana tak berbahaya, Ustaz Waloni? Gimana tak berbahaya di mana? Bukan poin berbahayanya.
Apa berbahaya menyampaikan keluh kesah rakyat? Apa berbahaya menyampaikan derita hati rakyat? Ya, di mana berbahaya, Luis? Justru Anda ini berbahaya, ya. Rakyat lagi susah, menderita ekonomi, rakyat butuh suara dari seorang pahlawan, seorang yang bisa berani menyuarakannya, dan itu adalah seorang Yawani gitu kan. Tapi malah Anda bully. Anda memancing kemarahan rakyat. Itu masalahnya. Provokasi Anda ini ya, itu ya akan memancing pemerintah untuk menangkap Ustaz Yawani ya. Tentu. Yang ini kan tentu tujuan untuk pemerintah. Ya, tangkap itu Yawani gitu kan. Rakyat akan marah nanti. Jadi akan berhadapan nanti rakyat dengan pemerintah. Rakyat yang kena provokasi Luis, menangkap Ustaz Yawani misalnya, dan rakyat yang marah karena suaranya si penyampai suaranya ditangkap. Itu logika gitu. Jadi Luisnya berbahaya gitu kan. Kalau pemerintah mau nangkap, ya kan pemerintah bekerja, dan itu kita harus kritik karena harus jelas argumentasinya kan. Karena disampaikan soal itu betul. Dia tidak mengatakan virus itu tidak ada, tapi ada buatan manusia. Dia mau kalau PPKM adil. PK Cina juga PPKM, kita PPKM. Nah, kedua, kalau mau PPKM ganti ekonomi rakyat sehingga dia tetap bisa makan, guys. Jangan sampai ada statement kemarin, saya bunuh aja anak istri saya, itu orang udah susah. Kita nggak boleh sampai buat rakyat begitu. Kan solusi gampang, kasih aja udah logistik selesai. Tapi pemerintah kan pelit memang guys, pelit. Nah itu susahnya. Jadi lebih penting lagi bangun jalan tol, ibu kota baru segala macam. Itu yang harus mengerti itu kan. Kemarahan rakyat Luis. Anda mau diamuk rakyat atau tidak gitu? Berapa juta orang yang mendoakan Anda nanti? Ya, Luis ini suara kami menderita. Dia ada orang yang berusaha untuk menyalahkan cerita kami malah dibully. Rakyat akan marah pada Anda Luis ya. Rakyat, saya ngomong rakyat. Tangkap Yaya Waloni nggak kesentuh. Dampak buruk dari statement Yaya Waloni dan juga Dr. Lois ini yaitu yang paling fatal nih. Yang pertama, mereka tidak percaya COVID pada Ustaz Waloni itu percaya COVID. Dengar komentarnya. COVID adalah buatan manusia. Dia percaya COVID. Cuman dia percaya sumbernya dari buatan manusia. Kalau yang lain percaya sumbernya dari alami. Itu loh guys. Dia nggak percaya sumber, jadi berbeda sumber gitu. Dia percaya kuping ada. Luis, Anda jangan fitnah ya. Dengar baik-baik, pasang kuping, korek kuping Anda, Luis, tolong ya. Anda ini nggak punya nalar tuh gimana ya? Biasa saya mengatakan ya, virus COVID buatan manusia. Dia percaya berarti ada manusia yang membuat virus COVID, guys, gitu loh. Percaya ada virus COVID. Tuh, cuman dia menentang PPKM-nya. Kenapa? Karena ada ketidakadilan. Kok rakyat PPKM, PPK Cina enggak, gitu kan? Kok rakyat PPKM enggak dikasih logistik? Itu poinnya. Jadi dia tuh komplain atas PPKM-nya, bukan COVID-nya. Dia ngakui COVID itu ada, buatan manusia. Kalau Dr. Luis mengatakan COVID itu nggak ada. Itu adalah kesalahan obat. Itu aja bisa bedakan. Ini orang luar biasa parahnya. Akhirnya dipikir COVID itu adalah sebuah konspirasi. Padahal COVID virus itu konspirasi, itu bukan berarti virus itu nggak ada. Ya enggak. Konspirasi ya, itu bukan sesuatu yang membuat virus itu nggak ada. Membuktikan bahwa virus itu nggak ada. Konspirasi itulah bikin virus ada. Ingat, virus itu ada. Jadi dengan dua cara, dengan konspirasi, dengan alami. Alami ketika ada virus masuk entah datang dari mana gitu kan. Nah, kalau dari konspirasi ada manusia yang buat. Jadi sumbernya itu guys, sumber virus itu ada. Jadi konspirasi itu justru memunculkan virus, ngerti nggak? Ketika orang berkonspirasi untuk gimana supaya menciptakan keuntungan agar produknya laku, antivirusnya laku, genetika segala macam ya, itu konspirasi ya teknologi itu. Mereka menciptakan virus, berarti mengadakan virus. Berarti virus itu ada. Berarti teori ini percaya itu virus ada gitu. Itu poinnya. Terus harus paham akan bahasa yang sederhana ini gitu. Penyakit ini benar-benar ada. Beberapa teman saya dan juga beberapa saudara saya kena COVID dan bahkan ada yang meninggal. Iya. Berarti yang awal itu sampaikan ada virus Luis. Ini sekali lagi Luis, Anda ini punya telinga nggak dipasang, nggak dipakai gitu kan? Luar biasa guys. Dan ini bagaimana ketika orang mendengar statement dari Lois dan juga
Ya Waloni ini, mereka pada akhirnya nggak percaya COVID itu ada. Dan karena kepolosan ketidakpercayaan itu, dampaknya adalah mereka tidak mau vaksin. Ketika tidak mau vaksin, maka kekebalan tubuhnya tidak terbentuk. Dan kemudian ketika suatu saat mereka terserang penyakit ini, dengan gampangnya penyakit ini bisa menggerogoti tubuh mereka. Dan pada akhirnya akan meninggal. Nah, ini dampak bahaya. Jadi nasib dari saudara keluarga Anda yang meninggal itu adalah perbuatan para buzzer. Mereka dari awal terus masuk menyepelekan, pemerintah menyepelekan. Itu yang salah Luis ya, bukan ulama ya Waloni. Beliau justru menyampaikan ya, bahkan baiklah lah. PPKM ya adil. PPKM semua, termasuk itu TK asing. Kasih rakyat logistik. Kelar gitu. Justru baik malah. Jadi dia itu bukan hanya mendukung PPKM, tapi juga dia mau jangan sampai rakyat mati kelaparan. Dua hal dipikirkan sekaligus sama saya ini. Pemerintah kan cuma satu, gimana supaya PPKM udah. Dia dua pikiran sekaligus, gimana supaya PPKM jalan dan rakyat makan. Jadi saya lebih hebat, lebih canggih pemikiran daripada pemerintah, apalagi Anda Luis. Dari statement seperti ini. Yang kedua, statement berbahaya ini bisa membuat orang pada akhirnya memberontak kepada pemerintah ini. Ketika terjadi pemberontakan, mereka tidak mau. Rakyat tidak perlu merontak ya dengan hal-hal seperti ini. Rakyat itu kalau sudah tidak makan ya, dia akan merontak sendiri gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak maksudnya? Coba ada gini, ada rakyat ya dipaksa, contoh kemarin ya, itu Ustaz ini ada ngomong lah, ketika ada orang bilang ini, saya akan bunuh anak istri saya. Itu dia tidak terpicu dari kata-kata Ustaz Waloni. Dia terpicu dari apa? Dari pikirannya, ya nanti anaknya mau kasih makan apa. Nggak ada, sama kata-kata Waloni nggak ada. Ya. Makanya, sama kayak Luis dilarang. Luis, jangan buat video YouTube. Misal gini, sumber penghasilan tadi Pak pedagang itu kan dari pedagang. Luis deh, sumber penghasilan Luis kan dari ceramah di gereja. Sama YouTube ini kan, coba ada kita larang Luis, ya, ingat, Luis, kamu berhenti ya bikin video YouTube, kamu berhenti ceramah di gereja ya, kamu nggak ada penghasilan selama 30 hari, apa kata dia? Nah, oke, dia masih punya tabungan, nah bapak itu nggak punya tabungan, ya. Kalau dia punya tabungan dia nggak segitu guys, dia kan pikir, udah 30 hari saya punya tabungan berapa puluh juta gitu kan, oke, orang yang desperate itu akan berontak, ya, kucing aja nggak mau dipijak guys, apalagi manusia. Manusia yang hopeless dia akan berontak sendirinya tanpa diprovokasi. Ingat ya, teman saya ingat, teman saya pernah cerita ya buat video ya, teman saya dia gedut ya, ada preman di sekolah namanya Usni Roy, teman saya namanya Ramadhani, dia penakut guys, betul-betul penakut gitu kan, jadi dia kena bully selama bertahun-tahun gitu kan sama si Usni Roy ini ya kan, dia bisa nangis, bisa ini, Anda tahu sewaktu udah gerem gitu ya, sudah kesel ya karena dibully terus kan, udah apa deh kan, di sewaktu-waktu ketika dibully itu apa terjadi, dia marah guys, akhirnya orang yang penakut akhirnya jadi singa. Ada tahu apa dilakukannya, dia langsung mencengkram kerah dari Usni Roy ini ya. Pak Usni Roy, hai, apa kabar kalau Anda nonton video ini ya, saya Anda ya, kita walaupun ada bandel tuh ya, tapi kita tetap berteman, tenang aja bro ya. Ramadhani juga ya, apa kabar, Ramadhani Pacar Putra, saya masih ingat guys berapa teman saya dulu gitu kan, apa kabar kalian semua, yang mudah-mudahan kita semua sehat ya, lindungi dari COVID nih semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Jadi saking saya ini bukan benci mau ya guys, sedangkan ini bagi saya lucu guys. Ini bagaimana Ramadhani ini yang dulu penakut guys, luar biasa penakutnya, marah besar diambilnya kerah Usni Roy, langsung diangkatnya guys, luar biasa, langsung keluar kekuatan sperma ya guys. Kan diangkatnya langsung diantamnya didorongnya ke dinding guys. Usni Roy waktu itu saya nggak tahu ya, mungkin gimana sih, yang penting takluk lah gitu guys ya kan, dia marah kan, kayak gitu kan, akhirnya sejak itu Usni Roy nggak ada lagi ganggu dia guys. Jadi orang kalau sudah desperate begitu gitu, dia udah nggak ada lagi solusi guys. Makanya jangan tempatkan rakyat pada posisi nggak ada solusi. Kalau Anda mau terapkan PPKM, adil lah. Pertama, rakyat hanya butuh keadilan. Kedua, ketika melaksanakan PPKM ya, makanya istilahnya lockdown aja gampang. Jadi jelas semuanya kan. PPKM nanti alasannya kan PPKM bukan lockdown itu. Jadi kasih rakyat logistik, kelar hidup. Nanti kan ada bangun jalan terus segala macam itu yang jangka panjang itu kan waktu masih panjang itu. Kapan itu dikejar dulu?
Yang butuh rakyat ini adalah selamat dulu, kan kata Presiden Jokowi kan rakyat ini selamat dulu nyawanya. Dialihkan dulu dana-dana bangun dan apa pemerintah baru, ibu kota baru dan segala macam itu. Alihkan ke sini semua gitu. Itu loh, kasih rakyat logistik kelar sudah. Orang yang dalam posisi terjepit, yang posisi apa capres, jadi nggak gitu lagi guys. Aman semua kan. Itu guys poinnya gitu loh. Mengikuti peraturan regulasi yang ada di Indonesia ini akan menimbulkan sebuah kekacauan di dalam negeri ini. Rakyat kalau percaya pemerintah ya, pemerintahnya beres, becus, rakyat itu tidak perlu dipaksa. Ingat ya. Contoh di Jakarta, Anies itu tak pernah memaksa, tapi rakyat Jakarta patuh kan akhirnya kan. Nah, intinya rakyat tuh hanya butuh pemimpin yang punya empati, yang punya simpati sama rakyatnya, yang dipercaya. Orang kalau dipercaya guys, ngomong apa aja didengerin. Yang penting percaya. Ngerti nggak? Kalau nggak percaya di mana orang menurut gitu. Jadi ancaman itu bukan solusi. Tinggal buat percaya kelar gitu loh. Itu loh poinnya. Dan siapa yang mau bertanggung jawab? Yaya Waloni, Dr. Lois? Kan nggak mungkin. Gini deh, kalau Yaya Waloni ini sering sekali menjelek-jelekkan pemerintah, menjelek-jelekkan agama lain, dan Dia begini loh, sesuatu yang benar ya, sesuatu yang keyakinan dia, itu nggak boleh dilarang Luis. Anda juga kayak punya keyakinan kan, bahwa Yesus bukan Tuhan, kami nggak pernah ikut campur dan tidak pernah menyerang agama kalian kan, kami hanya bahas Yesus bukan Tuhan kelar. Kadang kami katakan pendeta ini menyerang agama Islam dengan mengatakan Yesus Tuhan gitu kan, karena kami meyakini Yesus bukan Tuhan. Kami hanya bahas materi gitu, nah, itu poinnya. Luis ini tidak, dia langsung nyerang Ustadz ini serangnya, Ustadz ini bahkan Abu Somad dikatakan yang murtad, yang luar biasa nih orang guys. Kita nggak pernah mengatakan pendeta itu mualaf, nggak pernah. Kalau dia nggak benar-benar mualaf gitu kan. Jadi Luis berani mengatakan Ustadz Abu Somad murtad, itu luar biasa. dan sebagainya. Sekarang begini, lebih baik Yaya Waloni naik menjadi presiden. Saya mau lihat sejauh apa Anda memerintah negara ini. Wah mantap kalau saya memerintah negara ini ya. Ada tahu apa dilakukannya? Dia akan melakukan keadilan. Seperti kata-kata tadi. Dia akan melarang TKI China untuk masuk. Karena kita juga PPKM, Anda TKI China ikut PPKM. Kami aja yang pribumi PPKM, apalagi Anda yang bukan orang sini. Itu guys, itu akan dilakukan oleh Waloni. Adil, itu enggak kayak sekarang. Kalian pribumi, diancam-ancam kan? Kalian pribumi PPKM. Itu Pak, TKI Cina Pak, biar aja. Mereka tuh udah proses ini tuh. Adil nggak? Adil nggak? Bahkan mereka kerja guys, dapat duit. Kita dilarang-larang kerja coba. Kecuali kalau rakyat kita kaya semua, oke. Ya, rakyat Pak Jokowi, rakyat presiden kaya semua, oke. Yang mampu, nggak, misalnya dia punya tabungan berapa juta deh, 100 juta aja deh gitu kan. Nah, tapi bagaimana rakyat kita tuh banyak yang nggak punya tabungan sama sekali, bahkan itu masih berutang. Gimana coba? Lu dia berpikirnya. Jadi Luis ini harus ngerti. Jadi orang kayak Luis ini gimana bisa memimpin guys? Empati rakyatnya dia nggak rasakan itu, nggak punya simpati sama rakyat. Penderitaan rakyat gimana dia nggak rasakan gitu kan? Dia orang itu sangat paham penderitaan rakyat, makanya dia bersuara, dia nggak susah. Makanya ada berita tadi yang bapaknya apa tuh kan, yang bakal bunuh anak istrinya karena stres guys dengan tuntutan hidup gitu loh. Jadi sangat masakan itu dia. Makanya dia nggak cocok memimpin, ya cocok. Karena dia juga nggak punya pemahaman, nanti orang ngomong apa dia anggapnya apa gitu kan, itu aja udah agak beres gitu kan. Jadi jangan lagi ya Waloni ya, sama anak saya aja belum tentu dia bisa apa ngalahkan anak saya dalam memimpin negeri ini gitu. Karena saya tidak pernah seperti dia yang sampai error kayak gini nggak pernah guys ya. Orang ngomong apa, anak saya masih katakan apa adanya. Oh tadi bapak itu ngomong begini, masih tahu dia maksud orang itu. Luis kan nggak tahu maksud orang itu, dia menyamakan Dr. Luis dengan Ustadz Waloni gitu. Padahal ya, Dr. Luis jelas tadi tidak mengakui adanya COVID, tapi karena kesalahan obat, Waloni mengakui adanya COVID buatan manusia gitu loh guys, itu loh poinnya. Bahkan dalam statement Anda Yaya Waloni, seakan-akan kesannya agama Anda sedang dipersekusi, agama Anda sedang dipojokkan dengan alasan COVID. Mau hari raya alasan COVID, mau hari besar alasan COVID. Seakan-akan agama Anda dipersekusi. Gini guys ya, kalau penanganan benar dari dulu itu benar ya, dari awal ya, kita nggak lagi masalah COVID ini udah berakhir. Kayak di negara-negara Anda tengok negara-negara yang dulu yang lebih parah pada kita adalah Amerika. Coba negara mana? Inggris lebih parah dari kita. Sekarang mereka sudah lebih baik, jauh lebih baik pada kita gitu.
Padahal mereka dulu lebih parah pada kita guys. Itu makanya pemerintah ini gagal mengenai COVID. Paham nggak? Itu poinnya. Bos gini, nggak cuman Anda yang terdampak. Sekarang banyak sekali yang terdampak. Di Kristen pun ketika Natal nggak bisa Natalan. Ketika ada Paskah nggak bisa merayakan Paskah. Karena apa? Karena kita sedang berperang melawan COVID ini. Tolonglah mengerti hal ini. Satu lagi guys ya nih. Jumlah umat Kristiani di Indonesia itu sedikit dibanding umat Islam. Jadi yang paling kena dampaknya umat Islam. Ngerti nggak Anda? Misalnya saya contoh ya, sederhana aja. Ya, lu sudah paham ya. Ya, ingat perbandingan tadi, umat Islam 66%, Kristiani anggap 5% aja. Nggak usah 4% deh, 5%. Berarti di kampung itu ya anggap ada 1000 warga. 860 warga adalah warga Muslim. Kan? Nah, sekitar 50 warga adalah Kristen. Ketika ya terjadi kebakaran di kampung itu, ya kan habis semuanya guys, siapa paling menderita? Umat Muslim. Mereka banyak gitu guys. Nah, umat Kristennya berapa? Cuma 50 orang itu. Nah, itu Pak masuk ngerti nggak? Gitu. Ngerti nggak? Yang paling banyak dampaknya siapa? Itu poinnya gitu loh. Itu yang sampaikan soal ini. Jadi kalau kalian kan cuma sedikit gitu. Meskipun kalian terdampak, nggak sebanyak umat Muslimin yang kena gitu loh guys. Jadi kalau misalnya ada berapa 50 umat Kristiani yang susah makan, ini ada 860 umat Islam yang susah makan. Anda bayangkan tuh, adil nggak? Nggak sama rata jumlahnya kan? Nah, intinya adalah yang paling banyak dirugikan adalah umat Muslim. Wajar ulama sekelas ini bicara. Itu ada orang-orang yang pada akhirnya ngotot mengadakan sebuah acara ibadah. Dan semuanya pada akhirnya jadi klaster baru dan banyak yang meninggal di situ. Anda mau tanggung jawab? Kan enggak. Anda kan cuma provokasi dan dapat amplop supaya bisa. Amplop dari mana? Dia nih Luisnya ngerti ya. Usahawan itu nggak digaji sama negara, nggak digaji sama masjid. Dia nggak seperti Luis yang digaji dari gereja. Ingat, Luis ini ceramah di gereja, digaji gereja dong, dapat amplop dari mana dong? Usahawan nih ya. Dia ceramah itu sampai dari Sabang sampai Papua. Coba, dia keluar bensin berapa itu? Anda tahu berapa biaya mobilnya? Ya, minyak mobilnya dari Sabang sampai Merauke, ya. Ceramah di tiap kampung, ya, masuk-masuk pelosok, coba. Berapa minyak bensinnya, berapa olinya, berapa ganti bannya, perawatan mobilnya, coba. Coba. Dia bawa anak istrinya lagi, coba. Ada nggak orang kerja bawa anak istri kemana-mana? Dia dakwah guys ya, beda sama Luis. Dia tuh lillahi ta'ala ikhlas. Kenapa? Dia nggak dibayar sama seorang pun. Sekarang dia dapat amplop, itu wajar. Kenapa? Dia butuh makan, dia butuh biaya bensin, dia butuh ini. Dan itu jumlah sebanding sama Luis. Yang jumlahnya saya tahu. Dan Luis pun nggak perlu effort tinggi kan, besar untuk mendapatkan uang itu kan. Dia cukup datang ke gerejanya, ngomong gitu kan. Di YouTube dia tinggal ngomong gini dapat uang. Ya ini tidak. Harus keliling dari Sabang Merauke. Luis mau nggak melakukan itu? Coba saya tanya. Saya balikkan. Luis melakukan kayak yang lakukan. Usai Walon itu duduk di masjid, kan? Dapat gaji di masjid. Tentu harus besar gajinya, karena di masjid tidak bisa memberikan gaji kayak gereja, guys. Gereja itu besar. Berapa? Ya saya dengar itu tergantung jemaahnya berapa. Makin besar suatu gereja jemaahnya makin besar dapatnya. Makanya benar pendeta jemputan jemaah gitu kan. Karena skopnya memang itu gitu. Ya kan, ya itu bayar per bulan itu besar, itu berapa bayar per puluhan itu. Kalau Islam kan sukarela, ya sedekah itu sukarela gitu, amplop itu sukarela. Oh ini ada programnya per puluhan gitu, ya kan. Dulu lagi kalau mereka mau ngasih lebih gitu. Nah, dan Luis mau nggak dari Sabang sampai Merauke ke kampung-kampung ya Sabang ini mengendarai mobil sendiri guys, coba itu resiko besar guys ya di jalan itu. Coba bukannya gampang, saya aja ke Padang itu naik motor udah rasanya Luis satu hari gitu, ya kan capek ya. Ini Sabang ini bayangkan menyusuri Indonesia, masuk kampung-kampung dari Sabang Merauke. Luis merasakan lah itu. Coba, nggak ada kepastian dia bakal dibayar berapa guys. Datang dia suatu masjid, ceramah, menyampaikan dakwah, ada nggak dia negosiasi? Usahawan ini datang ke sini ya, nanti kita kasih 5 juta. Ada nggak? Nggak ada. Nggak kayak Luis yang negosiasi. Luis, kamu ceramah di gereja ini ya, gaji kamu nanti 5 juta. Enak, negosiasi bisa. Misalnya tidak ada, dia tidak tahu berapa akan diberi mesin itu.
Nah, untuk itu kenapa dia jualan buku? Ingat, kita Waloni jualan buku guys, ya. Letakkan di. Jadi Anda kalau dengan sama Ustaz Waloni itu sedih loh guys, nggak sedih. Nah, bayangkan, ya habis drama bilang ya, nanti bagi saudara yang mau beli buku saya ada di mobil di luar, isi saya yang jual gitu kan, karena saya juga butuh makan, saya butuh biaya hidup, itu disampaikan dia jujur deh guys, butuh uang untuk itu, tapi dengan halal gitu. Jualan buku tuh yang diharapkan dia itu, bukan dari jemaah itu hanya dikasih yang bilang nggak kasih nggak apa, kan seikhlas ya tuh, nggak ada jemaah tuh dikasih di patok kamu kena perpuluhan ya, kamu 10 dari gaji kamu ya, nggak ada, bebas kasih 5.000 nggak ngasih pun apa-apa jemaah mesti itu kan. Nah, segitu sedihnya Ustaz ini guys ya, berjuang berdakwah itu baru pendakwah yang bener gitu, nggak kayak Luis yang tinggal di gereja gitu kan, terima kontrak gitu kan, enak-enak ber-AC kayak seminggu. Terus saya itu hampir tiap hari guys, keliling kemana-mana, satu hari kita berapa kali ngisi sama gitu. Oke, betapa dasarnya lelah beliau coba. Allah yang menggantinya gitu. Jadi Luis dibandingkan ya ini nggak ada apa-apanya dari pemikiran juga. Leon itu sangat memikirkan rakyat, ya. Dia peduli sama rakyat, mendengarkan suara rakyat. Luis ini dia tidak punya rasa nurani pada rakyat, guys. Tidak mau dengarkan rakyat dia. Bahkan orang yang bersuara atas suara rakyat pun dibully dia gitu. Jadi sekali lagi, Luis ini nggak ada apa-apa dibanding soal ini. Jangan lagi. Saya yakin dengan anak saya aja dia ini nggak ada apa-apanya guys. Dengan anak saya ya. Saya ini jujur saya katakan dari hati paling dalam. Dengan anak saya jauh lebih punya akhlak daripada dia gitu. Anak saya nggak pernah menyerang siapa-siapa, nggak pernah nggak pernah mengatakan pendeta ini murtad, nggak ada guys. Kayak Luis yang dia soalnya bisa berpikir, usia udah dewasa, masih bisa dia mengatakan orang ustadz atau sobat murtad. Karena faktanya nggak ada gitu guys, hanya asumsi luar biasa. Kita bayar pajak Fortuner Anda kan, supaya bisa kasih bensin Fortuner Anda kan gitu kan. Nah jadi ingat, kasih bensin Fortuner untuk apa Luis? Untuk dakwah. Beliau hidup untuk dakwah. Ingat, Fortuner itu nggak kayak Luis ya. Luis punya mobil atau motor dipakai kemana? Jalan-jalan, ke mall, nonton, apalagi. Ya mau nggak dia gunakan motor untuk keliling masuk kampung-kampung dakwah gitu? Yang nggak tahu dibayar berapa. Apa dia mau suruh Ustaz Jawalan itu jalan kaki atau naik bus gitu? Bisa nggak saya tanya, dicapai tempat-tempat terpencil pakai bus Luis? Luar biasa nih orang nggak ngerti. Makanya Luis nih harus coba dakwah keliling ya. Kayak ustaz-ustaz kami yang sampai ke pedalaman itu ada yang sampan, ada yang apa gitu kan, bawa mobil sendiri guys, luar biasa. Dan dakwahnya bukan skop satu kota guys, seluruh Indonesia, luar biasa guys. Maka Luis itu harus ngerti gitu kan. Jadi dia nih nggak ada apa-apa deh guys sama dia kan soal ini sama anak saya aja dia nggak bisa dibandingkan gitu kan. tolong bijaklah dalam berstatement supaya tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Orang-orang yang saat ini sedang takut vaksin jangan dikompor-komporin makin nggak vaksin. Nggak ada Ustaz itu mengompori orang yang mau vaksin. Dia bilang ya, COVID ini buatan manusia. Pemerintah kalau mau PPKM adil, PKASI nggak PPKM kan gitu sampaikan dia. Nggak ada hubungan sama vaksin guys. Nggak ada sedikit pun Ustaz itu menyentuh ngomong tentang vaksin ya. Luis nambah nih guys, asumsinya luar biasa liar nih guys. Vaksin tubuhnya nggak kebal. Sekarang logikanya gini loh, kenapa ada vaksin polio? Orang ketika divaksin polio, tubuhnya kuat menghadapi ketika ada penyakit polio menyerang, maka orang ini akan kebal menghadapi polio ini. Yang disampaikan soal itu, bukan soal vaksin ya, disampaikan adalah keyakinan. Kita nggak boleh takut sama penyakit, tapi tetap waspada, itu poinnya. Ya. Ingat, dia tidak menyalahkan PPKM, kalau dia dengan benar lakukannya. PPKM lah, tapi adil, itu poinnya. Bukan dia melarang PPKM, gitu kan. Lalu yang kedua, ya, Anda tahu nggak ada orang kebal, ya, ditembak senjata api dia nggak ini. Kenapa? Karena keyakinan dia, gitu. Ada orang ya di latihan dia kan, diiniin sama pisau dia kebal gitu kan, karena keyakinan gitu dan hasil latihan. Jadi orang yang udah terlatih ya udah ini intinya adalah gini intinya dia ngajarkan jangan takut sama COVID ya. Jadi bukan jangan takut bukan berarti kehilangan ikhtiar, enggak guys, tetap ikhtiar gitu, tapi jangan buat ikhtiar itu buat rakyat sengsara, itu poinnya gitu. Lakukan usaha maksimal tapi jangan di akhir gini dari awal kemarin gitu, dari awal COVID berkembang. Pertama, kedua ganti uang rakyat, itu aja poinnya guys. Jadi jangan buat rakyat sengsara
dan jangan tidak adil sama rakyat. Itu aja poinnya. Nah, itulah fungsi vaksin. Begitupun juga dengan corona. Ketika kita sudah divaksin, tubuh kita akan tahu cara menghadapi virus ini. Tubuh kita kuat dan bisa menghadapi virus corona itu. Marilah kita bijak untuk berbicara supaya kita sebagai tokoh agama bisa menggerakkan masyarakat. Kita sebagai tokoh agama, Anda nggak tokoh agama, Luis. Ya, Anda adalah tokoh apa ya? Tokoh fiktif lah ya, bukan siapa-siapa. Karena Anda dibanding saya aja, Anda masih kalah jauh. Anda banyak menyinggung perasaan umat Islam dan menyinggung perasaan rakyat. Anda tidak berpihak pada rakyat. Itu poinnya. Masyarakat menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk hal yang baik, saling melindungi satu dengan yang lainnya di dalam Tuhan. Saya ingin membacakan dalam Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh. Ini Luis sampai ini dia sudah paham ya. Nih, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ingat ya, sangat jahat orang yang membuli orang lain, apalagi ini ulama ya, ulama yang menyampaikan keluh kesah rakyat. Itu jahat sekali. Itu yang harus pahami. Membuli orang aja nggak boleh, apalagi membuli ulama besar ya, yang dakwah kemana-mana, yang dia menyuarakan suara rakyat, itu jahat besar. Jadi Luis sedang membicarakan diri sendiri guys. Yang kedua, benci kepada sombongan. Dia sombong mengatakan, coba suruhnya Ustaz Yoni jadi pemimpin gitu. Itu kan sombong berarti. Seakan-akan yang mengatakan Ustaz Yoni nggak mampu jadi pemimpin gitu. Itu kan sombong dia berarti kan, congkak gitu. Jadi seakan-akan dia benar gitu. Karena faktanya justru dia bertentangan dengan hati nurani rakyat. Dia congkak guys. Jadi seakan-akan lebih tahu daripada Ustaz Yoni gitu kan. Ketika aku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat, itu mulut penuh tipu muslihat. Dia Ustaz Yoni tidak mengatakan itu, dikatakan mengatakan itu gitu kan. Ini kan penuh tipu muslihat namanya. Jadi sebenarnya ya ayat Amsal ini cocok ditujukan kepada Luis Prasetyo, bukan kepada Ustaz Yoni guys. Tipu muslihat. Hikmat itu adalah hal yang penting. Tuhan membenci orang yang sombong. Sombong merasa diri kuat, merasa diri paling hebat, tidak. Itu makanya Anda terus menyerang ustaz-ustaz kami. Coba ustaz-ustaz yang sangat dihormati, dihargai di umat Islam, Anda serang. Ya, berarti Anda masalahnya bebas daripada ustaz kami. Karena Anda bukan siapa-siapa gitu. Kelas pendetanya satu aja belum ada dia apa-apanya dibandingkan satu ustaz kami. Gini lah, kalau mau compare itu ya, Ustaz Yoni dibandingkan dengan pendeta siapa, itu baru equal satu baru. Ini dia bukan siapa-siapa, katanya masih evangelis itu kan, belum pendeta, masih di bawah pendeta itu evangelis, mau mengajarkan diri dengan menyerang ulama, ustadz gitu. Bukan satu lagi, banyak semuanya, Ustaz Nababan, ya Waloni, Adi Hidayat, Abu Somad, ya kan, dan Ustaz Zulkifli. Luar biasa guys itu. Ini namanya sombong, congkak. Pan dia bukan siapa-siapa gitu kan. Level dia ini hanya sekelas mungkin ustaz kampung lah ya. Misalnya kami ingin ustaz kampung ya. Maksudnya tuh yang ya ustaz kampung pun saya pernah aja guys. Karena ustaz kampung tuh dia gimana pun dia nggak pernah mengatakan orang pendeta murtad. Jadi kelas dia ini anak saya lah mungkin ya, sebandingan saya lah berarti kelasnya. Tidak membutuhkan orang lain, merasa diri paling benar, menganggap orang lain lebih rendah, pemimpin kita lebih rendah, dan lain sebagainya. Itu mengkritik pemimpin bukan berarti mengatakan pemimpin rendah dari kita, ya. Pemimpin kita gaji pakai uang rakyat, kalau pemimpin salah kita ingatkan gitu. Jangan kritik kepada pemimpin, Bapak kok PPKM rakyat, PK Cina nggak ada, itu kan bukan merendahkan pemimpin namanya guys. Masa mengkritik pemimpin dikatakan merendahkan pemimpin, ini pasti justru dia merendahkan ustaz kita, mengatakan ustaz kita begini begitu gitu kan. Parahnya lagi. Itu jelas bukan orang berhikmat, apalagi dengan mulut yang penuh tipu muslihat. Cukup Anda menjelekkan Kristen, cukup Anda menipu tentang kekristenan. Dalam hal Ustaz ini tidak menipu Kristen, dia bicara sebagai akidah Islam, yaitu Yesus bukan Tuhan. Ya, selain Muslim masuk neraka. Itu akidah Islam, Luis. Jadi sama kayak Anda mengatakan ya, Yesus Tuhan, silakan gitu, sampaikan kita masing-masing, dan dia pun itu menyampaikan di depan jemaatnya saja gitu, depan kaum muslimin. Anda menyampaikan ini ya di depan orang ramai yang muslim juga, dan Anda menyerang Ustaz Yoni gitu.
Ustaz Wahyoni tidak pernah menyerang Anda kan, tapi Anda kena dua sekaligus. Anda menyerang Ustaz Wahyoninya, dan menyerang Ustaz lainnya, dan Anda bahas tentang Islam. Padahal Islam tidak ada di Alkitab benar. Tapi kalau Kristen ada di kitab kami. Karena apa di kitab suci kami? Karena di situ bahas tentang Yesus, tentang kitab Taurat, ya, Injil yang sudah diubah-ubah pakai tangan manusia, guys. Ini berurusan dengan nyawa orang, janganlah penuh tipu muslihat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya, Luis. Oke, jadi Luis ya belajar menyimak apa kata orang ya, belajar banyak Luis belajar nih PR Luis ya, belajar menyimak kata orang, belajar memahami bahasa, belajar belajar jangan sok ya, jangan menipu, belajar apa lagi ya, ini adalah belajarlah Anda tuh siapa sih dibanding usaha kami gitu kan, fokus aja lah ada ke materi gitu. Kalau ada bagian dari Yesus Tuhan sampaikan Yesus Tuhan, ini ayatnya kelar udah. Apa yang Anda katakan usaha ini bohong apa semua? Ya sampaikan kayak Islam gitu. Apa kami pernah menyampaikan Anda bohong Luis mengatakan Yesus Tuhan gitu kan? Itu tidak ada, silakan gitu. Ya kan? Nah, jadi intinya adalah akidah masing-masing sampaikan, tapi jangan serang orangnya, kelar gitu. Kan? Nah, ini saya bukan menyerang Luis loh, guys ya. Hanya bongkar dia itu siapa, kenapa? Karena dia mulai ini semua gitu. Soalnya biar dia sadar gitu. Ini nasihat saya pada dia gitu. Kalau dia tuh ini kekurangan dia, saya sampaikan lah kekurangan dia gitu, nggak menyimak atau apa gitu kan, jadi dia harusnya sadar kan gitu kan, ini adalah kebaikan bagi dia, bukan menghina. Dia mengatakan Ustadz Abu Sofyan murtad, atau saya mengatakan ini saya mengatakan dia Luis Prasetyo mualaf, kan tidak guys, saya mengatakan gitu. Jadi dia ini sudah offset guys, gitu namanya, udah absurd gitu kan. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.